Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang Kitab Sulam Taufik. Ya, ini bukunya kayak begini, Kitab Sulam Taufik. Bagi kalian yang sudah punya, bisa dipakai, bisa digunakan untuk setiap kali belajar Sulam Taufik. Yang belum punya, insya Allah Ustadz sudah sediakan di video ini tulisan dari Kitab Sulam Taufik ini. Mari kita bahas isi dari Sulam Taufik ini. Kenapa kok di kelas 6 ada pembahasan atau materi Sulam Taufik? Karena sebagai bekal kalian setelah lulus dari sini, ya, untuk satu jadi bekal, yang kedua kita cari berkah dari kitab ini, karena semua pesantren yang hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia khususnya dan secara internasional itu masih menggunakan sebagian besar pesantren itu masih menggunakan kitab Sulam Taufik. Dan Sulam Taufik ini ditulis oleh seorang ulama yang namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan insya Allah keberkahan Sulam Taufik ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi setiap pesantren dan di kampung-kampung itu masih banyak yang bahas tentang kitab Sulam Taufik. Mari kita baca Fatihah terlebih dahulu. Semoga yang kita lakukan berupa pembelajaran Sulam Taufik ini mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi segala puji itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, anak-anak, pujian itu ada pujian Allah kepada Allah, ada pujian Allah kepada makhluk, ya. Ada pujian makhluk kepada Allah dan ada pujian makhluk kepada makhluk. Tapi semua sumber pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di Al-Fatihah kita juga diawali dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, menunjukkan bahwasanya bentuk pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memuji seseorang, itu kembalinya kepada Allah. Kalau kita muji makhluknya Allah, kita melihat gunung baca subhanallah, kita mendapatkan nikmat baca alhamdulillah, itu juga bentuk pujian. Tapi pujian yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, dan saya bersaksi Allah ilaha, sungguhnya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah, wahdahu, yang esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Jadi kita bersaksi alhamdulillah, kita ini sudah beriman kepada Allah, beriman saat mulai kita berada dalam kandungan, lahir kita sudah beriman, berislam, ya. Ada yang beriman berislam itu sudah dewasa, disebut dengan mu'allaf, dan ini nikmat yang luar biasa kalau kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini,
kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah itu kita harus meyakini selain Allah bukan Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Kita meyakini itu. Jadi kalau sekarang ada macam-macam orang menyembah A, menyembah B, menyembah C, dan lain sebagainya, kita meyakini hanya Allah yang berhak kita sembah, dan kita nggak boleh kemudian menyekutukan Allah. Menyekutukan itu menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, apa bedanya makhluk dengan Tuhan? Bedanya makhluk dengan Tuhan, kalau Tuhan itu, Tuhan kita Allah itu menciptakan, kalau makhluk itu yang diciptakan. Kalau makhluk yang diciptakan. Dan Allah itu, Tuhan itu tidak ada tandingannya, gitu ya. Kalau makhluk itu terbatas, tapi kalau Allah tidak terbatas. Contoh nih, kalau makhluk terbatas, makhluk itu butuh pada sesuatu, sedangkan Allah nggak butuh pada sesuatu. Makhluk butuh pada sesuatu, contoh nih, pedagang butuh pada pembeli. Kita ini teman dengan teman saling membutuhkan. Tetangga dengan tetangga saling membutuhkan. Nah, seperti itu. Makanya kemudian kita harus meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sungguhnya Nabi Muhammad abduhu, itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Yang kedua, selanjutnya, dan saya bersaksi bahwasanya saya bersaksi sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kenapa kok muallif yang menulis kitab ini menyebutkan abduhu? Jadi begini anak-anak, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Nabi Muhammad itu seorang manusia, laki-laki, hamba Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita ini mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Nggak boleh. Jadi semua nabi itu utusan Allah, itu dari manusia. Manusia laki-laki yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad ini nabi yang memang ditakdirkan oleh Allah, nabi yang terakhir, seorang laki-laki, seorang hamba Allah, dan bukan seorang Tuhan. Makanya anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, sahabatnya, wa tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya. Amma ba'du, fahadha juz'un latifun. Amma ba'du fahadha juz'un latifun. Ini kitab yang kecil, ya. Yang kecil maksudnya enggak tebel, enggak berjilid-jilid kitabnya. Ya. Kitabnya kecil, enggak berjilid-jilid. Yassarahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan. Fima yajibu ta'allumuhu, yang kitab ini menjelaskan tentang kewajiban yang harus kita pelajari. Kewajiban yang harus kita pelajari. Nanti di dalam kitab ini dijelaskan tentang rukun sholat, tentang kenapa kita harus sholat, apa kewajiban-kewajiban orang mukallaf. Ya. Itu seperti itu. Kewajiban-kewajiban orang yang sudah dewasa, orang Islam itu apa? Disebutkan dalam kitab Sulam Taufik ini. Wa ta'limuhu, dan di dalam kitab ini ada kewajiban kita menyampaikan kepada orang lain. Wal amalu bihi, dan melakukan dari isi kitab ini lil khasi, untuk orang khusus, wal am, dan orang-orang umum. Wal wajibu, dan ada penjelasan tentang kewajiban ma wa'adahu, ma wa'adallahu, ma wa'adallahu, suatu setelah Allah janjikan, fa'ilahu, yang barang siapa yang melakukan,
janji Allah itu bithawabi dengan pahala. Jadi di dalam kitab ini Allah juga dalam kitab ini mu'alif. Jadi mu'alif itu kalau Ustadz bilang mu'alif berarti orang yang penulis kitab ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu menjelaskan di dalam kitab ini juga ada penjelasan tentang kewajiban yang kalau orang itu melakukan ada pahala bagi dia. Wa tawa'ada, dan ada janji juga tarikahu bagi orang yang meninggalkan bil iqabi dengan siksa. Wa sammaituhu, jadi ada kewajiban kalau melakukan dapat pahala dan ada kewajiban kalau ditinggalkan mendapatkan siksa. Wa sammaituhu, dan muallif atau yang mengarang kitab ini memberikan nama pada kitab ini Sulamut Taufik. Sulam Taufik. Apa sulam taufik? Artinya sulam itu tangga, atau taufik pertolongan. Tangga menuju pertolongan Allah. Tangga menuju pertolongan Allah. Ila mahabbatillah. Tangga menuju pertolongan Allah untuk bisa mencintai Allah. Ala tahqiqi dengan sungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh. As'alullah. Mu'alif atau yang mengarang kitab ini berdoa semoga Allah as'alullah saya mohon kepada Allah Al-Karimah yang mulia ayja'ala dzalika menjadikan kitab ini ayja'ala dzalika menjadikan kitab ini minhu dari isi kitab ini walahu, dan bagi yang walahu wa fihi wa ilaihi, bagi pencari ilmu atau yang mengamalkan atau yang mengajarkan, wa mujibatin wa mujiban, dan ada kewajiban lil qurba wa zulfa ladaihi wa yuwaffiqa man waqafa alaihi bil amali bi muqtadahu thumma taraqi bi tawaddudi bin nawafil li yahuza hubbahu wa walahu. Jadi kata muallif mengatakan, aku mohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kitab ini semata-mata anugerah darinya, murni karenanya cinta kepadanya dan menyampaikan kepadanya. Dan sebagai pendekat kitab ini, sebagai perantara pendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan pertolongan pada orang yang mempelajari kitab ini untuk bisa mengamalkan isinya, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kemudian terus meningkat dengan senang mengamalkan kesunahan-kesunahan supaya bisa memperoleh cinta dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembuka yang disampaikan oleh pengarang kitab Sulam Taufik. Selanjutnya, faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi din Islam. Yajibu, wajib, ala kafatil mukallafin, bagi orang-orang yang sudah dianggap mukallaf. Ya, mukallaf itu anak-anak dianggap mukallaf itu artinya dewasa. Kedewasaan seorang itu baik laki-laki maupun perempuan itu dalam Islam sudah ada aturan. Kalau laki-laki dia sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan dia sudah pernah haid atau menstruasi, gitu ya. Nah, itu sudah ada kewajiban hukum syariat. Artinya kalau dia nggak sholat, dosa hukumnya. Kalau dia nggak puasa, juga dosa hukumnya. Kalau dia berbuat jelek, dosa hukumnya. Melakukan kebaikan, dapat pahala. Itu seperti itu. Ini orang-orang mukallaf. Yajibu ala kafatul mukallafin ad-dukhulu fi din Islam. Jadi kita orang yang mukallaf ini ya harusnya masuk Islam, dan alhamdulillah kita ini sudah Islam. Wa thubutu fihi 'ala ad-dawam. Wajib menerima segala hal
wajib menerima, wathubutu dan ada kewajiban, fihi ala dawami, hal yang ditentukan atas dirinya. Jadi selamanya harus kita wajib menerima. Waltizamu, dan ada kewajiban juga malazima yang diwajibkan alaihi, atas orang-orang mukallaf bil ahkami, dari beberapa hukum. Jadi orang mukallaf itu, orang dewasa itu, tadi saya sampaikan, harus menerima kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan juga harus menerima larangan yang juga sudah ditetapkan oleh Allah. Ini orang mukallaf. Makanya kemudian kita hati-hati. Kalian sebentar lagi ini sudah, insya Allah kalau sudah kelas 6 itu, ada yang sebagian sudah dewasa. Baik yang santri laki-laki maupun santri perempuan, itu sebagian sudah ada yang dewasa. Ustaz, bagaimana? Saya ini belum pernah mimpi basah. Ada teman perempuan yang juga belum pernah haid. Apakah sudah mukallaf? Begini anak-anak, tanda dewasa itu memang tanda yang umum. Kedewasaan itu ditandai kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid. Tapi ada yang tanda yang lain, gitu ya. Mungkin ada ini di zakunnya ini sudah keluar, gitu ya, atau suara yang berubah besar, gitu ya. Bukan karena penyakit, bukan, tapi memang ada perubahan pada diri kalian, yang tahu diri kalian. Nah, makanya kalau kalian sudah seperti itu, cepat-cepat bisa tanya ke ustazahnya, bisa tanya ke ustadznya, bisa tanya ke orang tuanya, apakah saya ini sudah balik, saya ini sudah dewasa, saya ini sudah mukallaf, kan? Karena ada kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan. Jadi seperti itu. Faslun fi makna syahadatain. Faslun fi makna syahadatain. Bab menjelaskan tentang penjelasan dua kalimat syahadat. Apa dua kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat tauhid. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat Rasul. Itu seperti itu. Nah, mari kita bahas. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Famimma yajibuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Ada kewajiban untuk mengetahui dan meyakini secara mutlak. Ya, kita sebagai orang Islam sejati harus mengetahui dan meyakini tentang dua kalimat syahadat ini. Wa nutqu bihi fil hal. Wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran. Dan harus diucapkan kalau fil hal seketika, in kana kafiran kalau di awalnya memang seorang kafir. Artinya kafir itu dia belum masuk Islam. Makanya karena kita ini sudah berislam itu mulai dari kita lahir, berarti nggak ada kewajiban untuk syahadat, gitu. Karena orang tua kita sudah Islam. Ya. Tapi kalau ada di antara teman kita atau saudara kita yang kemudian dia baru masuk Islam, maka sebagai langkah awal dia masuk Islam harus dengan membaca dua kalimat syahadat. Wa illa fa fis salati wa illa, dan kalau dia bukan orang kafir fis sholati, maka di dalam sholat diucapkan terus menerus saat kita sholat. Terbukti saat kita tahiyat baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Tahiyat pertama, tahiyat kedua kita baca itu, ya. Asy-syahadatani wa huma. Apa dua kalimat syahadat itu? Wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan bahas tentang makna syahadat yang pertama.
Makna syahadat pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Makna syahadatil ula, makna syahadat yang pertama, wa makna asyhadu an la ilaha illallah, itu makna atau penjelasan tentang asyhadu an la ilaha illallah. Ta'lama, kita harus mempelajari, wa ta'taqidah dan meyakini, wa tu'mina dan mengimani, wa tusaddiqa dan kita membenarkan alla ma'buda bihaqqin fi wujudillah, alla ma'buda tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang disembah, bihaqqin dengan sebenar-benarnya, fi wujudi, fil wujudi, di dalam keberadaan, illallah, kecuali Allah al-wahid, yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Al-Ahad juga Esa artinya. Artinya begini, kita ini harus mengetahui, meyakini, mengimani, ya, membenarkan bahwasanya Allah itu zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Apa tanda kalau Allah itu ada? Apa bukti kalau Allah itu ada? Gitu ya. Yang pertama, anak-anak, bukti yang sangat jelas adalah tidak ada sesuatu, ya, tidak ada sesuatu yang tidak ada pembuatnya. Contoh nih, ada kursi, ada pembuatnya, tukang kursi. Kita makan makanan, seumpamanya tahu isi lah, itu ada pembuatnya, kan gitu. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kita lihat ada gunung, ada sungai, ada bukit, ada pepohonan, ya, ada lembah, ada lautan. Itu semuanya ada menciptakan siapa? Allah. Nggak mungkin manusia menciptakan lautan segitu luasnya, nggak mungkin manusia menciptakan, membuat gunung segitu besarnya, nggak mungkin lah. Gitu ya. Ini hanya Allah yang mampu menciptakan seperti itu. Bayangkan ya anak-anak, kita ini jangan melihatnya cuma sekitar kita aja. Oh, di Malang ada gunung, di Pacet ada gunung, gitu ya. Coba yang lainnya, banyak banget kan begitu. Makanya kemudian tidak ada yang bisa menciptakan ciptaan yang makhluk yang nggak begitu itu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian keberadaan makhluk Allah itu, keberadaan ciptaan Allah itu bukti kalau Allah itu ada. Kemudian di sini di kitab Sulam Taufik ini disebutkan harus kita yakini dan membenarkan bahwasanya Allah itu Al-Wahid, Esa. Al-Ahad juga sama artinya Esa. Al-Awwalu, Allah itu yang pertama, gitu ya. Tidak ada yang melebihi Allah, gitu. Al-Qadimu, dahulu, tidak ada yang mendahulukan Allah. Tidak ada yang mendahului Allah maksudnya. Tidak ada yang mendahului Allah, gitu ya. Jadi Allah Esa, Allah yang awal, Allah yang maha dahulu, Al-Hayyu, Allah maha hidup, ya. Allah maha hidup. Artinya begini, kalau Allah itu terbatas dengan umur, maka nggak ada bedanya dengan makhluknya. Kalau Allah itu ada yang lebih mendahului, maka tidak ada bedanya dengan makhluk. Ya. Kalau angka 1 itu, sebelum angka 1 itu ada angka 0, berarti Allah masih ada yang mendahului. Nah, Allah itu nggak seperti itu, gitu loh. Allah nggak seperti itu. Ya, ini maha awal, maha dahulu, maha hidup, dan gitu. Al-Qayyum, Allah itu berdiri sendiri, nggak butuh dengan makhluk yang lain, gitu ya. Allah itu Al-Qayyum, berdiri sendiri, nggak butuh dengan makhluk yang lain. Nggak butuh dengan makhluk yang lain. Ustaz, itu buktinya Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan manusia. Begini anak-anak, Allah menciptakan makhluk itu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Allah menciptakan makhluk itu untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuasa. Gitu. Seandainya Allah nggak menciptakan itu, Allah sudah mampu. Seandainya Allah nggak menciptakan malaikat Raqib Atid, Allah juga mampu. Yang mencatat kebaikan dan kejelekan, Allah mampu, begitu. Tapi Allah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ada malaikat, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah itu nggak sama dengan kita. Dan itu nggak bisa diciptakan oleh makhluk, gitu ya. Mungkin manusia bisa menciptakan robot nih sekarang, bisa menciptakan robot.
Enggak usah tapi robot ini terbatas, gerakannya terbatas gitu ya. Gerakannya terbatas, dia butuh kepada aliran listrik kan gitu. Butuh yang lain. Tapi kalau ciptaan Allah nggak seperti itu gitu. Ciptaan Allah nggak seperti itu. Ada makhluk yang Allah ciptakan, malaikat namanya, itu nggak sama dengan kita. Contoh nih, malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh tidur, nggak butuh istirahat, nggak butuh istri, nggak butuh suami, itu malaikat. Ya. Dan Allah ciptakan malaikat itu hanya tunduk patuh kepada Allah. Nggak punya keinginan, nggak ada keinginan mau main-main ke mall, nggak ada keinginan ingin makan bakso, nggak ada keinginan ingin makan mie ayam, nggak ada. Seperti itu malaikat yang tugasnya untuk beribadah kepada Allah dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu punya kekuasaan yang kekuasaannya itu nggak dimiliki oleh makhluk. Gitu. Makanya Allah sifat atau nama yang menempel kepada Allah Al-Qayyum, berdiri sendiri, Al-Baqi. Al-Baqi. Ya. Al-Baqi, kekal Allah. Jadi Allah itu nggak sama dengan makhluk, kekalnya. Allah kekal. Kalau makhluk nggak ada yang kekal. Terbukti makhluk itu ada umur, ada batas, gitu ya. Manusia, kata Rasulullah, umurnya antara 60 sampai 70, selesai sudah, meninggal dunia, gitu ya. Kita punya mainan, ada batas juga. Ustaz, mainan saya rawat ini. Baterai nggak pernah habis, saya taruh di tempat yang, iya, tapi tetap ada batas. Kalau ataupun nggak pernah dipakai, dia rusak karena nggak dipakainya. Artinya begini anak-anak, segala sesuatu yang kalau memang itu masih sebatas makhluk, berarti dia tidak akan bisa kekal. Ad-daimu. Ini selamanya. Gitu ya. Ad-daimu, selamanya. Jadi abadi. Jadi Allah itu abadi. Dan makhluk nggak ada yang abadi. Pasti makhluk itu mati. Gitu ya. Terbatas makhluk, pasti mati. Al-Khaliqu, Allah itu maha pencipta. Penciptaan Allah nggak sama dengan penciptaan manusia. Gitu ya. Al-Khaliqu. Loh Ustaz, saya bisa menciptakan bisa menciptakan ini. A, B, C, D ini sudah saya ciptakan. Ini hasil saya. Iya, tapi nggak sama ciptaan yang sudah kamu buat dengan ciptaan Allah nggak akan bisa sama. Satu contohnya anak-anak, Allah itu kuasa dan mampu menciptakan yang manusia nggak bisa menciptakan. Allah itu menciptakan manusia, kita menghirup oksigen itu gratis, nggak pakai bayar. Dan setiap waktu ada, setiap kita butuhkan itu ada, gitu ya. Coba di tubuh kita nih, tangan ini bisa kita gerakkan, ya, bisa kita gerakkan. Seandainya tangan ini oleh Allah nggak ada ininya, nggak lentur kayak begini ini, kita sulit untuk bisa makan, sulit kemudian bisa mengangkat tangan kita. Dan ini nggak bisa diceritakan oleh manusia. Gitu. Bahkan hal yang terkecil. Artinya Allah itu maha pencipta yang penciptaannya nggak sama dengan manusia. Ar-Razik, Allah maha memberi rezeki. Ya. Jadi rezeki yang kita dapat dari Allah, bukan dari yang lain, gitu ya. Bukan dari yang lain. Al-Alimu, yang maha mengetahui. Ini apa yang kita lakukan, meskipun kita berusaha untuk orang lain nggak tahu, mungkin orang tua kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Al-Qadiru, Allah maha kuasa. Ya, Al-Qadiru, Allah maha kuasa. Kuasa atas segala sesuatu. Al-Fa'alu lima yurid. Al-Fa'alu lima yurid. Al-Fa'alu lima yurid. Apapun, ya. Al-Fa'alu lima yurid, dan apapun yang dikehendaki, ya, Allah pasti bisa melakukan. Al-Fa'alu lima yurid, apapun yang dikehendaki, Allah pasti bisa melakukan.
melakukan. Artinya bisa berbuat sesuai keinginan Allah. Berbuat sesuai keinginan Allah. Masya Allahu. Masya Allahu. Apapun yang dikehendaki pasti terjadi. Malam yasha' lam yakun. Malam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki pasti terjadi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya untuk menghindar dari maksiat dan tidak ada daya untuk melakukan taat kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kalau toh pun kita bisa melakukan ibadah atas pertolongan Allah. Kalau kita ingin menjauh maksiat, kita hanya minta kepada Allah. Kita hanya minta kepada Allah. Ini seperti itu. Mausufun. Allah itu disifati bikulli kamalin. Sifat Allah itu sempurna. Tidak seperti manusia. Ya, tidak seperti manusia. Jadi sifat Allah itu maha sempurna. Enggak ada celah bagi Allah. Munazzahun. Allah itu suci. Ya. Artinya suci itu tidak ada sifat kekurangan yang menempel kepada Allah. Artinya begini, saya contohkan nih, nggak mungkin Allah itu tertidur, nggak mungkin Allah itu lapar, nggak mungkin Allah itu nggak bisa jalan. Nah, Allah bersih dari hal yang seperti itu. Wa an kulli naqsin, dari hal yang akan mengurangi sifat kesempurnaan Allah, nggak mungkin. Ya, makanya dalam pelajaran akidah itu ada yang namanya sifat wajib dan ada yang namanya sifat muhal. Dan itu sudah dijelaskan di SDIT Gilmani ini pada penjelasan di pelajaran Aqidatul Awam. Jadi ada sifat wajib, ada sifat muhal. Muhal itu nggak mungkin lah Allah itu bersifat kurang, gitu loh. Nggak mungkin Allah bersifat kurang. Allah itu maha sempurna. Allah itu maha sempurna. Makanya ada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, ya, tidak ada yang menyamai syai'un suatu wa huwa samiul basir. Allah itu zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa ditempelkan kepada Allah yang sama menyamai Allah, enggak bisa. Ya. Fa huwa al-qadimu wa ma siwahun hadithun. Allah itu zat yang maha dahulu. Selain Allah, maka adalah yang disebut dengan sesuatu hal yang baru. Manusia itu baru. Gunung itu baru. Ya, malaikat itu baru. Ya, semua baru. Wa al-khaliq. Allah itu maha pencipta. Wa ma siwahu mahlukun. Dan selain Allah adalah makhluk. Nah, ini. Allah itu maha pencipta. Selain Allah adalah makhluk. Jadi kita ini makhluk. Apapun pokoknya selain Allah makhluk. Selain Allah makhluk. Mohon maaf nih anak-anak. Kalau kalian melihat orang yang dia menyembah batu, itu berarti dia menyembah makhluk. Kalau kalian melihat ada orang menyembah pohon besar, berarti dia menyembah makhluk. Ya. Islam mengajarkan nggak boleh kayak begitu itu. Kita nggak boleh menyembah makhluk. Yang kita sembah hanyalah Allah. Nggak boleh menyembah makhluk. Gitu loh. Yang kita sembah hanyalah Allah. Ada orang dia menyembah kepada patung besar. Ya, berarti dia menyembah makhluk. Karena apa? Patung itu menciptakan siapa? Manusia. Gitu ya. Pohon itu makhluk. Batu itu makhluk. Patung juga makhluk. Nggak ada beda. Nah, kalau kita nyembah pada makhluk, maka tadi itu Allah itu adalah zat yang esa, zat yang tunggal, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau kita menyekutukan Allah, berarti kita menduakan Allah. Dan Allah bersih dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Wa kalamuhu qadimun. Wa kalamuhu qadimun, dan kalam Allah. Artinya ucapan firman Allah itu qadimun, maha dahulu. Ya. Ai bila tidakid. Tidak ada yang lebih mendahului dari firman Allah. Apa firman Allah itu? Begini anak-anak, firman Allah itu yang sudah disampaikan oleh Allah kepada para nabinya.
kita sudah mempelajari kitab yang wajib diketahui ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, berarti apa? Ini firman-firman Allah, ini kalam-kalam Allah. Kasairi sifatihi. Seperti halnya sifat-sifatnya Allah. Jadi sifatnya Allah itu sudah menempel pada Allah lebih dahulu daripada makhluk. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat, li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat fi dzati was sifati wal af'al. Maha suci. Li'annahu subhanahu, maha suci Allah, karena Allah itu maha suci. Mubayyinun li jami'il makhluqat. Mubayyinun li jami'il mubayyinun. Jadi Allah itu, sifat-sifat Allah itu Allah sudah jelaskan kepada semua makhluk. Fi dzati was sifat wal af'al. Zatnya, sifatnya, perbuatannya gitu ya. Allah beri kasih penjelasan kepada makhluk tentang zatnya Allah, sifatnya Allah, dan perbuatan Allah. Sudah Allah jelaskan kepada makhluknya. Lewat apa? Lewat firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa mahma tasawwar bibalika fallahu ta'ala yashbihu dzalik. Jadi seandainya kalau kalian tuh menggambar Allah dalam hatimu atau dalam otak kita, ya, dalam pikiran kita nggak bisa menggambar Allah, gitu ya. Fallahu ta'ala la yushbihu dzalika. Allah, karena Allah itu nggak bisa digambarkan, Allah nggak bisa. Makanya kita nggak boleh menggambar Allah. Oh, Tuhan itu kayak begini. Tuhan itu kalau orang duduk di singgasana, dia pakai mahkota, nggak bisa digambarkan kayak begitu, ya. Nggak bisa digambarkan kayak begitu. Jadi Allah, Tuhan itu nggak bisa digambarkan gitu. Karena sifat Allah itu sifat yang sempurna. Kalau bisa digambarkan, berarti Tuhan itu makhluk. Tuhan yang bisa digambarkan, berarti makhluk gitu ya. Sekali lagi Ustaz ulangi, Tuhan yang bisa dibuat gambar atau Tuhan yang bisa dibuat patung, berarti makhluk. Dan Allah nggak bisa seperti itu. Gitu. Subhanahu wa ta'ala. Dan maha suci, maha luhur. Allah maha suci, Allah maha luhur. Amma yaqulu adh-dhalimun, dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim, uluwan kabira. Karena Allah itu maha tinggi dan maha besar, itu Allah. Ya, makanya kita nggak boleh kemudian menggambar tentang Tuhan Allah, oh duduk di singgasana, Tuhan Allah pakai mahkota, nggak boleh kita seperti itu. Karena kalau kita seperti itu, berarti kita menggambar makhluk. Dan Allah nggak sama dengan makhluk. Kalau kita tanya, Ustaz, Allah berada di mana? Tidak. Allah ada di mana? Allah itu ya berada di mana-mana. Karena Allah Maha Kuasa. Ingat, kita berbicara kekuasaan Allah. Jangan kemudian kita ini menyamakan diri kita dengan Allah, kekuasaan kita. Kita ini terbatas. Anak-anak, kita ini terbatas. Kita ini nggak mampu melihat yang ada di sebelah kanan kita, tembok, sebelah tembok kanan kita nggak tahu. Kita terbatas gitu loh. Kita hanya cuma mampu ngangkat beras cuma yang 10 kilo. Di atas itu kita nggak mampu. Itu terbatas. Nah, masa kita kemudian ingin menggambar Allah, padahal Allah itu kekuasaannya, kemampuannya ya sangat besar, dan kita nggak bisa menyamai Allah. Cukup anak-anak. Selanjutnya kita akan lakukan selanjutnya untuk pertemuan, untuk pembahasan yang ini makna syahadat tsaniyah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi, ayo kita berdoa semoga ujian yang Allah berikan kepada kita secara umum
ada ujian musibah COVID ini segera Allah angkat, dan kalau memang kita punya masalah pribadi, ujian pribadi, semoga juga Allah selesaikan semua masalah kita. Semoga bermanfaat, dan Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.